25 tahun pasca peristiwa Reformasi 1998, Identitas pun coba mengumpulkan kembali keping demi keping geliat mahasiswa Unhas saat itu yang bersumber dari berita ataupun tulisan. Halo Sobat Iden, kali ini Identitas bercerita tentang aksi mahasiswa Universitas Hasanuddin pada peristiwa Reformasi 1998. Kala itu, keinginan akan reformasi dan menurunkan Soeharto dari singgasana kekuasaan juga tertanam di benak Universitas Hasanuddin. Walaupun sudah menjadi rahasia umum bahwa melawan pemerintah sama halnya dengan menantang maut. 10 Maret 1998, sekitar 20 mahasiswa Fakultas Sastra yang saat ini berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Budaya melakukan aksi dan memblokir jalan di pintu 1 Unhas. Aksi ini menyebabkan macet. Aksi ini pun dibubarkan setelah pihak birokrasi turun ke jalan. Keesokan harinya, 11 Maret 1998, sejumlah mahasiswa dari berbagai fakultas dan forum diskusi kembali berkumpul. Diinisiasi oleh Ketua Senat Sastra saat itu, Asri, mereka mendeklarasikan bahwa pada hari itu, 11 Maret 1998 merupakan orde reformasi. Rentetan diskusi, aksi demi aksi itu dilakukan mulai dari kelompok kecil menggelinting bagai bola salju. Nyaris setelah deklarasi tersebut, muncul sejumlah aksi mahasiswa yang tanpa menggunakan nama lembaga kemahasiswaan. Saat itu, mahasiswa sangat resah melihat permasalahan perekonomian yang tak kunjung selesai, harga melambung tinggi, dan mental korupsi kolusi nepotisme merajalela. 3 hal tersebut menjadi tema besar dalam setiap diskusi dan mimbar. Sayangnya, aksi dan isu tersebut sempat mereda dan melemah setelah Soeharto kembali dalam ruang sidang umum MPR Maret 1998. Mahasiswa juga kembali ke ruang kelas walaupun diskusi dan door-to-door tetap dilakukan untuk merencanakan aksi selanjutnya. Tepat 9 April 1998, mahasiswa Unhas kembali turun ke jalan. Aksi yang diinisiasi oleh Ketua Senat Sastra, Sosial Politik, dan Ekonomi ini dilakukan sebagai bentuk aksi solidaritas atas hilangnya sejumlah aktivis di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia serta sejumlah aktivis mahasiswa di seluruh universitas di Indonesia. Kecaman dan gugatan terus dilontarkan atas peristiwa naas itu. Hal serupa disampaikan oleh Mahmud Halim dengan penuh kekecewaan dan kemarahan. Tak puas dengan hanya aksi mimbar, para pengunjuk rasa pun menyasar foto kabinet dan Soeharto, bahkan dalam kondisi pengamanan yang ketat sekalipun. Mereka menghimbau untuk mencopot foto Soeharto. Kaca pembungkus fotonya dipecahkan di depan kantor pos, lalu gambar Soeharto dibawa ke gedung DPRD TK1 Jalan Urip Sumoharjo. Sebagai bentuk duka, bendera depan gedung DPRD diturunkan setengah tiang. Kala itu, mahasiswa duduk melingkar dengan menggelar mimbar bebas. Selang beberapa menit, satuan pengamanan pun datang dengan membawa sebuah senapan. Tak digubris, mimbar ala mahasiswa tetap dilakukan dengan orasi dan puisi. Bagi beberapa kalangan, aksi ini merupakan aksi yang telah melewati batas keberanian dan nekat. Sore harinya, seorang aktivis mahasiswa Mahmud Halim dinyatakan hilang dan diduga diculik karena orasinya yang dianggap terlalu keras. Isu ini menyebar dan menimbulkan campur baur antara ketakutan dan perlawanan. Keprihatinan mahasiswa semakin menajam ketika 4 mahasiswa Trisakti terbunuh. Secara spontan, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menggelar aksi direktorat dan tuntutan untuk turun ke jalan menjadi suatu panggilan. Kemarahan mahasiswa memuncak pada tanggal 20 Mei 1998. Pada saat itu, Jalan Perintis Kemerdekaan berubah menjadi laut merah. Ribuan mahasiswa Unhas turun ke jalan yang menyebabkan pintu 1 Unhas mendadak macet. Para pejuang reformasi ini menyemut menuju ke lapangan Karebosi. Terbitan Identitas edisi Mei 1998 menggambarkan kala itu, ketika matahari makin tinggi dengan iring-iringan bergerak perlahan. Sesekali teriakan "Turunkan Soeharto" terdengar dengan penuh semangat. Di sisi jalan, terlihat masyarakat yang antusias menyambut para reformis muda tersebut. Bahkan, hampir di sepanjang jalan, masyarakat yang dilalui rumahnya menyediakan makanan dan minuman. Ada yang menyediakan rokok, bahkan hingga apapun yang mereka punya.
Tira, salah seorang karyawati, rela absen kerja lantaran tak ingin melewatkan kesempatan melihat para reformis muda tersebut. Keesokan harinya, 21 Mei 1998, Soeharto secara resmi mengundurkan dirinya dari jabatan sebagai presiden. Layaknya kemenangan, secara spontan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia merayakan kemenangan tersebut dengan turun ke jalan. Hari itu benar-benar milik mahasiswa karena berhasil melengsarkan Soeharto. Itulah tadi cerita mengenai perjuangan mahasiswa Unhas di peristiwa reformasi 1998.